Oke, sekarang kita ke nomor 22. Nah, 22 ini. Nah, 22 ini dia bilang seperti ini. Guillaume punya 2 squad. Anggaplah squadnya seperti ini. Nah, satunya lagi warna biru. Warna biru ya. Anggaplah lebih kecil squadnya. Nah, misal ini yang besar sisinya A. Ini A, ini B, ini B. Berarti dia bilang seperti ini, berarti luasnya yang hitam ini luas sama dengan luas itu area A kali A, berarti A kuadrat dong. Kalau luas yang satu lagi yang biru ini sama dengan B kali B atau B pangkat 2. Nah, dia bilang jumlah luasnya luas total kedua persegi ini sama dengan keliling kedua persegi ini. Jadi kalau begitu A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A tambah A tambah A ditambah B tambah B tambah B tambah C. Gitu ya. Nah, terus sebentar. Oke, jadi berarti kalau begitu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 4A ditambah 4B. Atau A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 4 kali A tambah B. Nah, ini disimpan dulu nih. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, ini saya garis dari sini ya. Pertanyaannya adalah, how much is the sum of the area of those two square? Jadi pertanyaannya itu berapa total area kedua persegi itu. Berarti yang ditanya adalah luas yang pertama, anggaplah ini luas 1, ini 2, ditambah luas 2. Atau pertanyaannya itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, misal kotakin biru ini, yang sudah dikotakin biru, ini jawab ya, kita jawab dulu. Pertanyaannya kan berapa A kuadrat tambah B kuadrat, itu hasilnya berapa? Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan hasilnya 4 kali A ditambah B. Gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya 4 tambah A tambah B. Pertanyaannya ini ya, sekali lagi pertanyaannya adalah ini berapa hasilnya. Gitu ya. Nah, ini itu adalah bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena di depannya dikali 4. Jadi semua bilangan itu kalau bisa dibagi dengan 2, ini kan perkalian 4. Berarti ini bilangan genap dong. Ini namanya bilangan genap. Karena dia merupakan perkalian 2. Dari mana tahu ini perkalian 2? Karena di depannya ini 4. 4 dikali, contoh ya, misalnya 4 dikali 5. Nah, itu kan 20. 20 genap kan? 4 dikali 17. 4 kali 17 itu 40, 28, 68. 68 itu genap. Jadi semua bilangan kalau dikali 4 pasti hasilnya bilangan genap. Gitu ya. Jadi hasilnya itu adalah bilangan genap. Jadi secara tidak langsung kalau begitu kita bisa bilang A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya harus bilangan genap. Nah, bilangan genap ya. Nah, di optionnya itu yang bilangan genap itu cuma ada bagian A, C dan D. C dan E. Yang bagian B dan bagian D itu bilangan ganjil. Berarti bagian B dan D itu sudah pasti tidak masuk karena dia bilangan ganjil. Karena jawabannya harus bilangan genap. Ya. Jadi kita lihat aja. Yang bisa itu cuma A, C dan E. Nah, sekarang kita coba bagian A. A kuadrat ditambah B kuadrat kan hasilnya 4 A tambah B. Nah, kalau misalnya hasilnya bagian A, nah kita coba, ini namanya dicoba dulu. Kita coba bagian A. A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau misalnya hasilnya 8, gitu ya kan, bagian A kita coba dulu ya. Kalau bagian A kalau ini hasilnya 8 ya. Nah, atau saya hapus dulu ya. Kalau ini hasilnya 8, ini kita coba bagian A. Berarti 4A ditambah B. Berarti A ditambah B itu hasilnya harus 8/2.
8/4 atau 2 sama dengan A ditambah B. Nah, kalau A ditambah B sama dengan 2, karena A dan B itu bilangan bilangan natural atau bilangan asli, ya berarti satu-satunya cara A itu harus 1, A harus sama dengan 1, B-nya juga harus sama dengan 1. Karena kalau B-nya 2, berarti A-nya 0 dong. Sedangkan 0 bukan bilangan asli, bilangan nature gitu ya. Nah, kalau A sama dengan 1, B sama dengan 1, kembali lagi kita masukin ke sini. A kuadrat ditambah B kuadrat, hasilnya 8 nggak? Jadi 1 kuadrat, gitu ya. A kuadrat ditambah B kuadrat, apakah hasilnya 8? Karena kan tadi kita bilang bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya 8. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan ternyata 2. Berarti nggak bisa. Berarti A juga tereliminasi. Nah, sekarang kita masuk di di C, karena B kan udah tereliminasi dari awal, itu kan bilangan ganjil. A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan sama dengan 4 kali A tambah B, nah gitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa ini itu jumlahnya adalah 32, nah, berarti 4 kali A tambah B, nah, berarti A tambah B itu sama dengan 32 bagi 4, gitu ya. Ini sama dengan A tambah B hasilnya 8. Nah, A tambah B sama 8 itu banyak pasangan bilangannya. Bisa A sama dengan 3, B-nya sama dengan 5. Ini kan 8 juga hasilnya. Bisa juga A sama dengan 2, B-nya sama dengan 6. Atau bisa juga A sama dengan 4, B sama dengan 4. Nah, kira-kira bisa nggak salah satu dari 3 pasang ini? Kalau ada yang memenuhi, berarti itulah jawabannya. Berarti jawabannya 32. Gitu ya. Nah, kita coba dulu. A-nya 3, B-nya 5. Kalau A-nya 3, kita masukin tuh A kuadrat tambah B kuadrat, harus hasilnya kan 32 tadi ya. Nah, kita ganti A-nya jadi 3, 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya berarti 9 ditambah 25. Hasilnya ternyata bukan 32, tapi 34. Sekarang ini kita coba lagi nih. 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya berapa? Ini 4 ditambah 4 ditambah 36, hasilnya 40, nggak bisa juga. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Yang ini sekarang kita 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 16 tambah 16, berarti 32. Nah, dia menghasilkan ini. Berarti memang sudah benar. Sudah benar bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 32. Yang bagian E, coba kita coba. Siapa tahu bagian E juga bisa. Nah, kita coba ya. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kali A ditambah B. Siapa tahu juga bisa kan? Ini 50 sama dengan 4 A ditambah B. Nah, berarti A ditambah B itu sama dengan 50 per 4. 50 per 4 itu 25, 12,5 A tambah B. Kalau A tambah B sama dengan 12,5, nanti A-nya itu bukan bilangan nature lagi. Pasti dia koma-koma A dan B-nya. Gitu. Bisa jadi misalnya A-nya 10, B-nya 2,5. Ini bisa. Tapi kan 2,5 itu bukan bilangan nature, bukan bilangan asli. Makanya ini nggak bisa. Option E juga nggak bisa. Berarti jawabannya adalah option C. Gitu ya. Nah, itu nomor 22. Sekarang 23. 23 ini ada Dharma, ada Peru, ada Cia, gitu ya. Preu, ada Cia. Nah, dia lahir pada bulan dan tanggal yang sama, tapi different year atau berbeda tahun. Nah, katanya Dharma, jumlah umurnya Dharma ditambah Preu itu 26. Kemudian umurnya Dharma dan Cia itu sama dengan 24. Kemudian kalau Preu ditambah Cia itu sama dengan 18. Ditanya, kira-kira jumlah umur mereka bertiga berapa? Ditanyanya Dharma tambah Preu tambah Cia itu hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, udah kita jawab di sini. Jawab. Berarti D ditambah P itu samanya 26. D ditambah C itu hasilnya 24. Satu lagi, P ditambah C hasilnya 18. Nah, ini kita jumlahin nih semuanya nih. Jadi yang ini kita jumlahin ke bawah. Di sini ada D, di sini ada D. Berarti D-nya ada 2 dong. Berarti 2D. P-nya juga ada 2.
yang ini dan yang ini. Berarti tambah 2P. C-nya juga ada 2 nih, C dan C. Tambah 2C. Sama dengan, ini dijumlahin ini semua nih. 26 tambah 24. Oh, jangan seperti ini deh, nanti kamu bingung ya. Ini aja nih. Kan dijumlahin semua, berarti D ditambah P ditambah D ditambah C ditambah P ditambah C. Sama dengan 26 ditambah 24 ditambah 18. Gitu ya. Ini D-nya ada 2 nih, berarti 2D. Sorry. 2D ditambah P-nya juga ada 2, yang ini dan yang ini. Tambah 2P. C-nya juga ada 2, berarti 2C. Sama dengan ini 26 tambah 24 50, jadi 68. Gitu ya. 68. Ini D, 2-nya bisa di faktorin. Jadi 2D tambah P ditambah C sama dengan 68. Nah, berarti D ditambah P ditambah C itu sama dengan 68 dibagi 2. D ditambah P tambah C itu hasilnya sama dengan 34. Udah, yang ditanya ini, ya ini jawabannya. 34 berarti jawabannya. B jawabannya. Nah, sekarang nomor 24. 24 ya, ini saya harus buatin dulu ininya. Kotak-kotaknya, jadi saya pause dulu ya supaya saya buat kotak-kotaknya dulu. Oke, kurang lebih seperti ini kotaknya yang di halaman nomor 24. Nah, kalau mau menjawab soal ini, kamu buatkan dia persegi dulu. Jadi persegi ya. Jadi dibuatkan persegi. Perseginya itu ya buat dari sini aja. Ini perseginya. Yang di dalamnya ada segitiga. Jadi ini jadi persegi nih. Bukan persegi ya, persegi panjang maksudnya. Nah, perseginya jadi ini nih. Nah, gitu ya. Nah, sekarang luas yang ini saya pakai warna ini aja. Ini deh. Luas yang ini, nah ini yang diaksir ya, itu setengah dari persegi panjang yang ini. Setengah dong. Jadi kalau satu kotak itu satu satuan, berarti ini 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Berarti karena setengah dari 4, berarti ini 2 dong. Ini 2 satuan ya. Karena kan ada 4 kotak. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, setengahnya tuh. Setengahnya dari luas persegi panjang ini. Itu ya. Berarti 2 satuan. Nah, sekarang kita mau cari lagi yang ini. Pakai warna yang berbeda. Yang ini. Ini ya. Nah, luas yang ini sampai di bawah ya. Ini harus sampai di bawah. Nah, sampai di bawah. Itu sama dengan setengah dari luas kotak ini. Luas kotak yang besar ini. Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti kalau di setengahnya berarti 3 dong. Berarti ini 3. 3 satuan gitu ya. Nah, 3 satuan itu termasuk yang di bawah sini. Ini kan di luar nih. Sebentar ya. Termasuk yang di bawahnya ini nih. Ini kan di luar nih. Sedangkan segitiganya kan di dalam. Segitiganya kan yang ini nih. Nah, jadi 3 satuan itu termasuk yang di bawah sini. Padahal dia di luar segitiga. Nah, karena ini di luar segitiga, yang ini itu, yang di luar segitiga ini, itu sama dengan besarnya ini. Jadi, bisa bilang, ini pindahin aja ke sini. Jadi, luas yang ini, yang di luar segitiga dipindahin ke sini, jadi anggap dia di dalam segitiga, tapi posisinya di sini. Yang ini juga sama nih. Yang ini. Kasih warna ini. Yang ini juga sama. Ini sama dengan yang ini nih. Jadi walaupun dia di luar segitiga, anggap aja di dalam segitiga, tapi posisinya dia di sini. Gitu ya. Jadi ini sudah saling melengkapi. Yang ini melengkapi dengan yang ini. Ini kan tidak dihitung, tapi yang ininya dihitung, yang di luar segitiga. Jadi anggap itu ada di sini gitu ya. Yang kecil ini juga anggap ada di sini. Nah, berarti luas segitiganya itu sama dengan ya 3 tambah 2 sama dengan 5. Gitu ya, 5 satuan. Oke, itu semoga kamu mengerti. Tuhan memberkati.